يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para jemaah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu, membahas kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair. Kita membahas kitab Kabair ini adalah di minggu pertama dan minggu ketiga. Tadinya di minggu ketiga kita membahas tentang sebagian sahabat, dan selesai kita sampai ke sahabat Ali bin Abi Thalib, khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Insyaallah, jika Allah mudahkan, nanti kita tetap kembali kepada sirah salah satunya, terutama nanti di setelah lebaran, insyaallah Allah mudahkan. Di minggu pertama kita akan membahas Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang kita ambil dari kitab Ibnu Katsir rahimahullah, Qisasul Anbiya. Nanti minggu ketiga kita melanjutkan lagi tentang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Insyaallah hari ini kita masuk ke dalam dosa besar. Faman khassa 'abdahu aw jada'a aw azzaba zulman wa baghiyan. Barang siapa yang mengebiri hambanya, atau memutilasi, memotong bagian tubuhnya, atau mengazab, menghukumnya secara zalim dan melampaui batas, ini termasuk dosa besar, yaitu mengebiri, memotong, menyiksa, atau bahkan hanya sebagian. Ada sebagian di negara Afrika itu, atau sebagian negara India, jika menghukum wanitanya dipotong hidup. Ini haram, zulm, kejahatan. Juga termasuk di antaranya mengebiri. Ini pun kejahatan. Mengebiri di sini dimaksud memutus kemaluan bagi budak laki-laki, atau mungkin budak perempuan, atau mungkin bukan budak, manusia. Kenapa dibahas di sini tentang budak? Karena
Di zaman itu sebagian mereka menganggap budak itu tidak ada harganya, tidak punya berhak hidup sebagaimana manusia berhak hidup. Ini termasuk kezaliman. Islam menjaga hak manusia. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang iblis, la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum wa yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum wa yughayyirunna khalqallahi. Kata iblis di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah menggambarkan tentang perkataan iblis. Aku akan sesatkan manusia, aku akan panjangkan angan-angan mereka. Subhanallah. Ya, dipanjangkan angan-angan ini melalaikan. Ternyata ini cara syaitan menyusup ke dalam diri kita, panjang angan-angan. Sehingga kalau angan-angan itu masuk itu perlahan, bukan dengan cara yang diingkari. Tapi terkadang angan-angan itu masuk dengan cara yang seolah dibenarkan secara akal. Tapi padahal itu adalah angan-angan yang akhirnya melalaikan. Angan-angan dunia, angan-angan tentang yang terlalu tinggi, yang melalaikan kepada Allah. Ini ternyata salah satu cara syaitan memalingkan kita dari Allah. Kemudian apa yang dilakukan syaitan? La'amurannahum, aku akan perintahkan mereka sampai mereka memotong kuping-kuping peternak, dan mereka akan melakukannya. Jadi di sini pun memotong kuping ternak, menyiksa ternak di dalam Islam tidak boleh. Kalau mereka orang-orang Barat baru sekarang mengerti tentang makna menghargai manusia, menghargai hidup binatang, Islam semenjak dulu sudah menghargai itu. Tapi tidak berlebih-lebihan seperti mereka. Mereka berlebih-lebihan sampai sebagian mereka menganggap menunggangi binatang pun itu adalah melanggar hak binatang. Ini berlebih-lebihan. Allah ciptakan binatang untuk ditunggangi, tapi tidak untuk disiksa. Ditunggangi tapi tidak untuk dipotong telinganya. Walamurannahum liyughayyirunna khalqallah. Kata syaitan yang berikutnya, keempat, aku akan perintahkan mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Apa yang mereka rubah? Ciptaan Allah. Dirubahlah wajahnya, dirubahlah hidungnya, dirubahlah matanya, dirubahlah kulitnya, dirubahlah bibirnya. Itu ternyata salah satu daripada perintah syaitan untuk manusia agar mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan ini hati-hati. Seseorang yang berani sekali saja merubah ciptaan Allah akan ada hadir dalam diri dia ketidakpuasan dan terus akan menagih untuk merubah. Ini adalah jalan-jalan syaitan. Sebagian ulama menafsirkan huwal khisal, ada yang menafsirkan di sini adalah mengebiri. Maka dibahas di sini apa hukum mengebiri? Jelas haram. Cuman apa hukum memandulkan wanita yang sengaja permanen, dipermanenkan perempuan itu, dipotong rahimnya supaya tidak hamil sama sekali? Allahu a'lam, itu juga termasuk perbuatan yang terlarang. Walaupun bisa dikatakan mirip memandulkan, tapi itu adalah perbuatan yang memutus dan merubah ciptaan Allah. Perempuan itu berrahim dan harus ada rahim. Kalau mereka tidak mau ingin punya anak, maka itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan, salah satu tujuan pernikahan. Boleh seseorang mengatur jarak anak, tapi tidak boleh seseorang untuk memutuskan sama sekali tidak memiliki anak.
Karena Islam datang juga untuk menjaga kelestarian manusia. Islam jaga tadi bagaimana hak manusia. Islam jaga tadi bagaimana hak hewan. Islam jaga juga bagaimana kelestarian manusia itu. Kalau seandainya semua manusia dibiarkan untuk mereka memotong rahim-rahim mereka, maka hampir dikatakan nanti terbataslah manusia. Dan ini terjadi di sebagian negara-negara besar. Mereka mulai kekurangan generasi karena mereka memutus nasab, memutus keturunan. Orang Islam tidak seperti itu. Bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Bahkan di dalam Islam itu jangankan kita mengurus manusia, mengurus hewan saja kita, memberikan makan hewan dan membesarkan hewan, udah jadi catatan pahala. Bagaimana kalau kita membesarkan anak yang akan membaca Quran, anak yang akan ibadah kepada Allah, maka menjadi pahala besar bagi kita. Dalam hadis Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, "Man qatala 'abdahu qatalnah, wa man jada 'abdahu jada'nah." Barang siapa yang membunuh budak, kami akan bunuh dia. Barang siapa yang memotong di sini bisa jadi memotong sebagian tubuh budaknya, memotong tangannya, memotong hidungnya, memotong telinganya, bahkan memotong mutilasi atau mungkin seperti mengebiri, jada'nah, kami akan potong dia. Di sini dalil bahwasannya budak punya hak yang sama dengan tuan. Di dalam harta betul, budak itu tidak punya harta penuh, tidak full harta penuh. Harta budak itu harta tuan. Budak itu bisa diwarisi dan dia tidak mewarisi, tapi dia barang warisan. Budak itu tidak punya harta, tapi hartanya harta tuannya. Ini kalau berkaitan tentang harta. Tapi berkaitan tentang hak hidup, budak memiliki hak yang sama dengan orang yang merdeka. Barang siapa yang tuannya itu membunuhnya, memutilasinya, memotongnya, maka akan ditegakkan kisos seperti apa yang dia lakukan. Ini hukum perbudakan di dalam Islam. Dan Islam adalah agama yang paling menganjurkan untuk membebaskan budak. Banyak sekali di dalam syariat yang membayar kafarah kesalahan dengan melepaskan budak. Dan banyak sekali dalil yang menganjurkan untuk membebaskan budak. Karena Islam menganjurkan untuk berbuat baik. Dalam hadis Hasan bin Samurah marfu'an qala man akhassa 'abdahu akhsainah, barang siapa mengebiri budaknya maka kami akan kebiri dia. Ini kisos. Orang yang melakukan sesuatu akan dibalas dengan hal tersebut. Di mana akan dibalas di dunia atau dibalas di akhirat? Maka dikatakan dua-duanya. Kalau tidak di dunia dibalas, nanti dibalas di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah dibalas di dunia, maka mudah-mudahan di akhirat itu menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dengan hadis, "Man massala 'abdahu fa huwa hur." Barang siapa yang memotong hambanya, maka hamba tadi menjadi bebas, tidak menjadi budak lagi, langsung serta-merta bebas. Dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qadafa mamlukahu bizina fa uqim 'alaihi hadd yaumil qiyamah." Barang siapa yang menuduh budaknya dengan berzina, maka akan ditegakkan hukumannya nanti di hari kiamat. Ini pun dalil juga. Budak tidak boleh didolimi dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berbukti. Wa akhir ma hufidha 'an Nabi as-salatu was-salat wa ma malakat aymanukum ittaqullaha fima malakat aymanukum. Rasulullah mengatakan salat dan budak-budak kalian, bertakwalah kalian terhadap budak-budak kalian.
Di zaman jahiliyah banyak sekali orang yang menganggap manusia yang budak itu adalah seperti hewan, tidak punya hak untuk menikah, tidak punya hak milik harta, tidak punya hak untuk hidup. Bahkan mereka siksa dengan zalim, mengatakan ini adalah budak milik. Bahkan mereka katakan seolah-olah budak itu bagaikan hewan. Ini Islam datang untuk merubah ini semua. Dari hadis Musnad Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhsa'il khair wal bahaim." Di antaranya juga Rasul mengatakan, Rasul melarang untuk ikhsa'ul khair wal bahaim. Rasul melarang untuk mengebiri khair, kuda, wal bahaim. Bahaim ini adalah ternak, sapi, kambing, itu ternak. Hadis ini, hadis yang sebagian para ulama mengatakan hadisnya sahih. Walaupun ada para ulama juga ya mengatakan hadis ini dhaif. Tapi dengan banyak jalan hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini adalah perkataan Imam Zuhri, bukan perkataan hadis Rasulullah SAW. Dan hadis ini dhaif. Ini kalau berkaitan dengan mengebiri binatang. Apa hukum dalam Islam mengebiri binatang? Terkadang ada orang sengaja mengebiri sapi supaya sapinya gemuk, besar. Ada orang yang mengebiri kambing supaya kambingnya gemuk dan besar. Ada orang yang mengebiri kucing agar kucingnya tidak terus beranak. Kalau mengebiri binatang ini, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Berdasarkan hadis ini, Nabi melarang untuk mengebiri kuda atau hewan ternak. Tetapi hadis ini memang menjadi permasalahan dan perbincangan, apakah hadisnya sahih atau tidak. Bahkan di dalam bab dari Abdullah bin Abbas melarang dari sabruh an ikhsaul bahaim nahyan syadidan. Rasul melarang dengan larangan yang sangat keras. Jadi banyak hadis-hadis yang semirip dengan ini. Tapi kesimpulannya, sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Kalau begitu, bolehkah mengebiri hewan ternak? Jawabannya adalah tidak terlarang. Tidak terlarang mutlak untuk hal tersebut. Dan bahkan sebagian menganggap boleh untuk dijadikan kurban, walaupun itu makruh atau tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena dianggap hewan cacat. Apa cacatnya? Dia telah hilang bagian tubuhnya. Jadi kalau itu ada yang mengatakan makruh untuk berkurban dengan hewan yang dikebiri. Ini berkaitan dengan hadis-hadis menghukum dan memotong atau mengebiri, baik itu budak ataupun hewan ternak. Bab berikutnya, al-mutaffif fi waznihi wal kail. Orang yang mutaffif, taffif itu curang di dalam timbangan dan takaran, ternyata ini dosa besar. Sampai Allah maktubkan di Quran di dalam surat Mutaffifin, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di bab berikutnya, di antara dosa besar adalah mengurangi timbangan, takaran, ukuran, membohong kepada manusia. Wailul lil mutaffifina alladziina idza iktalu 'alan nasi yastawfun
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ama yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Dia membawakan ini orang yang mutaffif. Mutaffif itu sebenarnya nama sifat. Semua perbuatan curang itu bisa diartikan mutaffif. Semua perbuatan yang pengennya dia agar hak dia dipenuhi, tapi dia tidak mau memenuhi hak orang lain, itu namanya mutaffif. Walaupun di dalam ayat Al-Quran lebih dispesifikasikan yang dimaksud dengan mutaffif adalah orang yang mengurangi timbangan atau mengurangi takaran atau merubah ukuran, baik itu tanah atau hal-hal yang semakna dengan itu. Kita lihat dulu kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul, celakalah. Siapa itu celaka? Mutaffif. Mutaffif itu orang yang curang. Bagaimana curangnya? Idza talu 'alan nasi yastawfun. Maka dikatakan di sini yakni alladhi yanqusunna an-nasu wa yabkhasuna huquqahum bil kail wal mizan. Yang mereka itu wail ini bagi mereka yang mengurangi timbangan dan ukuran dan volume. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Tapi kalau dia minta kepada orang lain agar orang lain itu memenuhi timbangan tadi. Berkata Zujjaj, maknanya adalah kalau dia minta ditimbangkan untuk orang lain atau dia minta ditimbangkan punya dia oleh orang lain, maka dia minta agar ditimbangkannya dipenuhi. Tazinu. Kalau wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang menimbang atau dia yang mengukur buat manusia, buat orang lain, yukhsirun, mereka selalu mengurangi. Maka berkata Imam Siddi, Rasulullah SAW ketika masuk kota Madinah dapat menemui seorang yang bernama Abu Juhaina. Dia ini punya dua timbangan. Satu timbangannya untuk dia, yang lain timbangannya untuk orang lain. Maksudnya begini, kalau dia beli sama orang lain, dia pakai timbangan yang benar. Punya dia timbangan benar punya. Dia nggak mau ketika dia beli timbangan itu dikurangi sedikit pun. Tapi begitu dia menjual dengan orang lain, dia yang jual sekarang bukan pembeli, dia kasih timbangan yang kedua, timbangan ini curang. Dan ini banyak orang-orang yang curang dalam timbangan. Dan saya beberapa kali melihat, terutama di negeri kita ini, hampir kebanyakan timbangan curang. Di pasar, kemiringannya curang. Bahkan kalau bisa itu tidak sampai jatuh, mereka sama. Padahal posisi sudah miring, tapi mereka sama. Itu kecurangan. Sangat berbeda kalau saya melihat sebagian di pasar Arab, pasar tradisional Arab, terutama orang-orang mereka yang menjual, mereka sangat takut. Sudah pasti, hampir dipastikan bisa. Hampir saya beli umpamanya 10 toko, 9 tokonya hampir dipastikan kalau nimbang sampai jatuh timbangan. Karena mereka lebih baik melebihkan daripada dalam keadaan yang membingungkan, membimbangkan. Kenapa itu terjadi? Karena memang ternyata menyurangi atau mengurangi timbangan itu adalah
dosa besar. Bahkan ada salah satu kaum dari Nabi Allah Subhanahu wa taala yang Allah azab dikarenakan mereka mengurangi timbangan. Maka berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khamsan bil khumus. Qala ya Rasulullah, khamsan bil khumus. 5 dengan 5. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu 5 dengan 5? Yang pertama, mana qaum ahad, siapa yang melanggar perjanjian, illa sadaqa alaihim aduhum, kecuali pasti Allah akan jadikan musuhnya akan menang untuk dia. Ya, orang yang melanggar perjanjian, padahal sudah ada perjanjian lalu dilanggar, Allah akan jadikan musuhnya menang untuk dia. Wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah illa fasha fihi al-faqr. Yang kedua, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Allah akan jadikan kefakiran menyebar, kemiskinan tersebar. Yang ketiga, ma'amaratul fahisyah, tidaklah fahisyah, dosa perzinahan itu tersebar illa anzalallahu bihim ta'un, kecuali Allah akan turunkan penyakit yang menular. Dan ini betul, penyakit menular itu rata-rata dari perzinahan, HIV dari perzinahan, dan tidak ada obatnya. Subhanallah. Yang berikutnya, wala mutaffafu kail illa mana'ul nabat wa akhadul bisinin. Masya Allah. Tidaklah mereka curang dalam timbangan, kecuali Allah akan buat mereka paceklik, gak ada yang tumbuh, gak ada yang panen, dan Allah akan jadikan mereka bertahun-tahun dalam keadaan gagal panen. Wala mana'uz zakat illa habasullah anhumul matar. Tidaklah mereka menghalangi bayar zakat kecuali Allah akan tahan hujan. Hujan itu ternyata pilihan Allah, Pak. Apalagi di negeri Arab, hujan itu betul-betul menjadi sebuah kabar gembira buat kebun. Tanah banyak tapi luas, tapi nggak ada hujannya, buat apa? Tanah luas tapi nggak punya sumur, padang pasir doang, buat apa? Maka dalam sebuah riwayat juga, ketika Allah mengutus malaikat untuk menurunkan hujan, maka hujan ini jalan awan melihat kebun-kebun orang. Sampai ada orang yang kebunnya itu sepertiga buat dia, sepertiga dia buat usahanya, sepertiga dia buat anak yatim. Akhirnya hujan-hujan itu turun di kebun dia. Di sini kita pahami bahwasannya hujan itu adalah hasil dari perbuatan Allah. Maka di mana Allah turunkan hujan, sebenarnya kalau hujan itu sesuai dengan kebutuhan, itu adalah berkah. Berkah untuk tanah, berkah untuk pohon, berkah untuk orang hidup. Kalau seandainya hujan itu besar dan merugikan, maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa, bukan untuk berhenti hujan, tapi untuk memindahkan hujan. Rasul berdoa dalam sebuah hadis, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, hujankan di sekitar kami, jangan hujankan kepada kami. Jadi tetap hujan. Ini ada 5 perkara. Kalau dilanggar, maka cash pula hukumannya dari Allah. Langsung melanggar janji damai akan Allah kalahkan. Berhukum tidak dengan hukum Allah akan jadikan fakir. Tersebarnya zina akan ada penyakit yang menular. Mengurangi timbangan akan terjadinya paceklik dan kekeringan. Dan tidak membayar zakat akan terhentinya hujan. Ini menunjukkan bahwasannya mencuri timbangan termasuk dosa besar. Kalau kita baca dalam tafsir para ulama, ketika membahas tentang mutaffifin, itu bukan hanya timbangan sebenarnya. Semua perbuatan yang menunjukkan kecurangan itu adalah mutaffif. Dan di antara bentuk kecurangan
yang paling dasar dilihat adalah ketika dia minta haknya kepada orang lain, dia minta haknya terpenuhi tanpa terkurangi sedikit pun. Tapi ketika dia menunaikan hak orang lain, dia kurangi haknya. Contoh, dia punya pekerja, dia minta pekerjanya harus kerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dia minta hak itu. Dia nggak toleransi, pokoknya kerja sesuai dengan yang ditentukan. Tapi begitu jatuh tempo untuk gajian, dia bilang bentar, sampai hampir lewat seminggu, bentar. Itu taufik. Ketika minta sama orang, dia minta ditunaikan secepat-cepatnya. Tapi ketika dia menunaikan hak orang lain, dia tunda, bahkan dia kurangi. Mutawafif. Ini di sebagian tafsir, mutawafif itu lebih umum daripada hanya orang yang minta ditimbangkan sempurna, tapi timbangkan orang yang kurangi. Sama seperti seorang suami, suami yang minta haknya ditunaikan, dipatuhi, dilayani oleh istri, dihargai oleh istri, itu hak suami. Tapi begitu dia menunaikan kewajiban sebagai suami, dia tidak tunaikan dengan baik. Dia tidak kasih istrinya harta, dia tidak kasih istrinya kecukupan, artinya ya, buat makan sesuai dengan kebutuhan pokok, buat tempat tinggal, pakaian sesuai dengan kebutuhan pokok, kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok. Dia tidak berikan, dia hanya minta haknya saja. Itu pun dikatakan mutawafif. Terbalik atau berbalik seperti itu juga perempuan. Ketika dia minta haknya, uangnya, gajinya, gaji suami kepada dia, nggak boleh telat, nggak boleh kurang. Tapi begitu suami minta haknya di malam hari, dia bilang enggak, capek, nggak usah. Itu mutawafif. Sama. Dia wa idza talu 'alan nas yastawfun. Kalau dia minta timbangan orang lain, dia minta timbangan sempurna. Kalau minta hak sama orang lain, minta hak dia jangan dikurangi. Wa idza kaluhum aw wasaluhum yukhsirun. Tapi kalau bergiliran dia nimbangkan buat orang lain atau dia ukur buat orang lain, yukhsirun. Dia merugikan orang lain, dia kurangi hak, dia kurangi kewajiban. Ini termasuk mutawafif. Lalu kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Bukankah mereka yakin bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumul qiyamah? Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Di hari itu manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Di dalam sebuah hadis dari Malik bin Dinar berkata, dakhala alayya jarun li wa qad nazala bil maut wa yaqul. Suatu hari tetanggaku masuk ke rumahku dan dia di ujung hayatnya, dan dia mengatakan, Jabalai minan nar, Jabalai minan nar. Aku melihat dua gunung dari api, dua gunung dari api. Qala qultu madza taqul? Maka aku tanya, kamu sedang ngomong apa? Ya Abu Yahya, kana li mikalan. Kuntu akhiru bi ahadihima wa aqtalu bil akhar. Qala Malik bin Dinar, faqumtu faja'altu adrabu ahaduhuma bil akhar. Faqala ya Abu Yahya, kullama dhalla ahaduhuma al akhar izdada al-amru 'azman wa shiddatan famata bi mardihi. Ya Rabb. Ini sebuah riwayat dari Malik bin Dinar. Suatu hari dia punya tetangga ini mau mati, mau meninggal. Ketika dia datang pada tetangga ini, ketika dia mau meninggal, tetangga ini selalu berteriak, dua gunung api, dua gunung api, dua gunung api. Maka dia tanya, apa yang kamu maksud dengan dua gunung api? Maka tetangga ini ngaku, ya Aba Yahya, dulu aku punya dua timbangan. Yang aku gunakan timbangan ini salah satunya untuk timbang buat diriku, yang lain buat timbang orang. Artinya timbangan dicurangi, kalau yang buat dia nggak curang. Maka Malik bin Dinar mengatakan, maka aku berdiri, aku cari timbangan itu dan kupukulkan, kuadukan, kupecahkan salah satu dengan yang lain. Maka dia berkata, ya Abu Yahya, tidaklah kau pukulkan salah satu dengan yang lain kecuali menambah sakitku ini parah. Wasyiddah famata fi maudhihi, maka dia meninggal dikarenakan sakitnya itu. Ini orang yang curang dalam timbangan.
Timbangan itu macam-macam. Ada timbangan berat berarti, ada ukuran yaitu meter, sentimeter, milimeter, ada juga volume termasuk liter atau mili. Ini semua termasuk timbangan. Maka apapun yang dilakukan dari hal-hal tersebut, celaka dia kalau dia berbohong. Dia jual minyak, harusnya tertulisnya 200 mili, tertulis 200 mili. Padahal ketika dimilikan cuma 180. Ini celaka mereka. Dia jual tanah, di atas surat sertifikatnya dikatakan 150 meter. Begitu diukur kenyataannya ternyata cuma 140 meter. Kalau dia tidak memberitahu dengan benar, maka dia termasuk wail. Di yaumul qiyamah nanti orang seperti ini akan dikalungkan 7 lapis bumi. Karena barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun sejengkal, nanti akan dikalungkan di yaumul qiyamah 7 lapis bumi. Berkata Syekh di sini, mutaffif walladhi yanqusu kail wal mizan sumiya mutaffifan yakadu yasruqu illa syai'un khafif. Benar ya? Orang mutaffif itu adalah orang yang mengurangi timbangan dan ukuran. Dikatakan mutaffifin karena dia hampir-hampir tidak mencuri kecuali sesuatu yang sedikit. Sedikit sebenarnya dia curi. Berapa mili, berapa gram yang dia curi. Tapi mungkin banyak. Itu banyak apa? Banyak jumlahnya. Coba lihat. Sebagian orang di pasar penjual ikan mengatakan sekian padahal timbangan, menjual buah-buah segar padahal sekian padahal tidak sekian. Itu mengambil sedikit dia. Maka dengan tofif, sesuatu yang kecil sebenarnya. Tapi ketika dia ambil itu bagian daripada pencurian. Ya walaupun tidak bisa dikatakan orang yang mencurang di dalam timbangan dipotong tangan sebagaimana mencuri dipotong tangan ya. Berbeda keadaannya. Tapi ini bentuk daripada mengambil hak orang lain, harta orang lain tanpa hak. Berkata sebagian salaf, asyhadu ala kulli kail aw wazan binar yanu yakadu yusallim illa man asallallahu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada satu ukuran atau timbangan kecuali dia akan masuk ke neraka karena sedikit sekali orang yang selamat dari rusaknya timbangan. Iya memang. Kalau sekarang mungkin ada sebagian orang bukan timbangan, Pak, mencurangi spesifikasi. Dia tukang bangunan. Bangunkan saya rumah, oke. Rumahnya berapa? 2 lantai, oke. Dibangun 2 lantai. Harusnya besar besinya, harusnya jarak besinya, harusnya campuran tanahnya, campuran batunya, campuran semennya udah jelas. Sesuai dengan standar yang diinginkan pemerintah, ada standarnya dalam bangunan itu. Dia sengaja karena kebetulan konsumennya orang nggak tahu, semennya dikurangi, yang dibanyakin pasir. Jadi itu bangunan, jadi kelihatan ada besinya, bahkan kelihatan tingkat 2, tapi ternyata ada spesifikasi barang yang dia curi. Itu pencuri juga. Itu termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Islam, tidak dibolehkan. Ya. Dan banyak orang-orang yang hampir terjatuh dalam dagang masalah seperti ini. Dia memberikan idealisme dalam janji spesifikasi, tapi begitu penerapan, ternyata penerapannya dia melakukan kecurangan. Kata para ulama, tofif itu adalah mencuri yang sedikit tapi dosanya besar. Sedikit tapi menjadi nadamah di yaumul qiyamah. Tadi contoh seperti itu. Contoh adalah bangunan. Dia seorang pembangun developer, dicurangi bangunan. Lalu nanti dia kasih spesifikasi yang di atas kertas lebih indah daripada kenyataan. Besinya, ulirnya, semennya, pasirnya. Padahal kenyataan ketika aplikasi tidak seperti itu. Karena sudah di dalam, cakarnya sudah di dalam, ada yang tahu.
Wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang seperti ini. Mungkin juga termasuk barang-barang pesanan. Apa saja barang pesanan itu? Beras. Dipesan barang beras yang terbaik. Dia kasih 80% berasnya yang terbaik, 20% beras yang jelek, dia campur. Timbangannya tidak terlalu kurang, tapi yang dia campur adalah, yang dia curangkan adalah spesifikasi. Ini termasuk wailul lil mutaffifin. Celaka mereka orang yang curang. Neraka. Wailul itu neraka bagi mereka orang-orang yang curang. Dalam riwayat Nafi' berkata, dalam sebuah riwayat dulu berkata sebagian salaf, aku masuk kepada orang yang sakit, yang ketika itu di ujung hayatnya kematian hampir datang. Maka aku talkinkan dia dengan syahadat, tapi lisannya tidak mampu berbicara syahadat. Ketika dia sadar, maka aku tanya sama dia, ya akhi, kenapa aku nggak bisa mentalkinkan kamu mengucapkan syahadat? Dan lisanmu tidak bisa ngomong untuk syahadat ketika ketika sakit tadi. Maka dia jawab, ya akhi, lisanul mizan ala lisani yamna'ani nataq biha. Lisannya timbangan. Jadi timbangan itu dalam bahasa Arab mizan, ada lisannya, yaitu apa yang menengahkan. Itu lisannya mizan. Lisannya mizan, lisannya timbangan itu malah menahan aku untuk mengucapkan syahadat. Artinya ketika lisan timbangannya dia beratkan, maka lisan dia pun berat untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat di ujung hayat. Nasallallahu. Di sini dalil, ya, atau di sini menjadi sebuah cerita dari para ulama, orang yang curang dalam timbangan akan menyebabkan su'ul khatimah. Dia memberatkan timbangannya sehingga lisannya pun berat untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Faqul ya billah kunta tazinu naqisun. Ditanya, apakah dahulu engkau suka menimbang dengan dikurangi? La wallahi. Enggak, aku dulu enggak suka mengurangi timbangan. Akan tetapi ma kuntu aqimu muddat li akhtabi rusiyatul mizan. Cuman kadang-kadang aku nggak memperhatikan timbanganku ini benar atau rusak. Dibiarin saja begitu timbangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Wa hadha hal man yakhtab rusiyatul mizan. Ini adalah keadaan orang yang tidak ngecek lagi kebenaran timbangannya. Bagaimana bagi dengan orang yang sengaja merubah timbangannya? Orang yang tidak mengecek timbangannya dan kebenaran timbangannya, itu saja di akhir hayatnya kemungkinan dia berat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berkata Nafi, suatu hari Abdullah bin Umar lewat dengan penjual. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, takutlah kepada Allah, tunaikan timbangan dan ukuran dengan benar. Karena mutaffifin, mereka adalah orang-orang yang akan berdiri Annal Arab liyaljamahum fi anfu adamihim, yang berdiri di yaumul qiyamah, yang akhirnya nanti tenggelam dengan keringat sampai telinga-telinga mereka. Begitu juga para pembisnis. Idza shadda yadahu fi dira' bi waqtil bai' wal arqa waqtu syira' fa kana ba'du salaf yaqul wailul liman yabi'u bi habbatin yu'tiha naqisah jannah arduha di samawati wal ardh. Berkata sebagian salaf, celakalah orang yang membeli sebuah dan dia memberikannya kurang dari sebuah. Fa wailul liman yashtari wail bihabbatin ya'khudhuha za'idah. Celaka orang yang membelinya dan celakalah orang yang memberikan. Wa nas'alullaha as-salama wal 'afiyah min kulli bala'i wa mihna innahu jawadun karim. Kita mohon kepada Allah agar terjaga dari semua ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah maha baik dan maha
dermawan. Ini berikutnya, yaitu curang dalam timbangan. Contoh curang dalam kerjaan ada tidak? Ada. Kalau tadi itu curang dalam timbangan, kita balik sekarang. Curang dalam kerjaan bagaimana? Dia nggak mau gajinya kurang, dia nggak mau gajinya telat, tapi dia selalu curang di dalam menunaikan tugasnya. Padahal perjanjian kerja, dia harus kerja 8 jam sehari dalam waktu 7 hari atau 6 hari, 6 hari kerja. Tapi dia datang cuman ambil absen, habis itu pergi. Nanti siang datang lagi buat absen lagi. Seharian kemana? Tadi dia tanggung jawab. Ini ini termasuk curang. Kenapa kamu minta hakmu ditunaikan dengan sempurna, sementara kamu tidak menunaikan tugasmu dengan sempurna? Ini wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadullu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Kalla. Kata Allah Subhanahu wa taala, celakalah orang-orang yang mutaffif, yang curang, yang kalau menimbang untuk manusia minta ditunaikan dengan penuh, tapi kalau menimbang buat orang lain, dia kurangi orang lain. Apakah mereka tidak menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan di yaumin azim, hari yang paling agung, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Di hari itu manusia berdiri di hadapan Allah. Maka dikatakan, kapan berdirinya ini? Di padang mahsyar. Maka orang yang curang dalam timbangan, ketika berdiri di padang mahsyar, dia akan berkeringat ketakutan, dan sangat banyak keringatnya sampai keringatnya menutupi telinganya. Dia tenggelam dengan keringatnya. Ini orang yang curang dalam timbangan. Teman-teman yang dimuliakan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita berdagang dengan sesuatu yang kita tidak timbang, maka para ulama juga menjelaskan dalam etika dagang, kalau kamu beli barang yang ditimbang, maka ketika beli timbanglah. Tapi ketika kamu menjual barang ditimbang, maka sebelum jual timbanglah. Jadi jangan kita hanya membeli ketika menimbang, tapi ketika menjual tidak mau menimbang lagi. Bisa jadi ada penyusutan, maka tetap timbang lagi. Kecuali kita mengatakan, ini beras saya jual sekarung. Berapa sekarungnya? Ya 1 karung itu. Berapa? Kira-kira mungkin sekitar ini. Nah, ini sebenarnya di antara boleh dan tidak boleh. Kapan tidak boleh? Ketika dia tidak jelas berapa jumlahnya, nggak ada ukurannya. Pokoknya sekarung, ya sekarung yang kelihatan itu. Dan sekarung yang kelihatan itu kan nggak ada yang ukuran sama karungnya, tapi penuhnya kan berbeda-beda. Atau dia bilang ya sudah sesuai dengan tulisan yang di karung. Padahal tulisan yang di karung bisa jadi lebih banyak daripada kenyataan isi karung. Ini hati-hati juga. Jadi ini banyak juga seperti itu. Ya, tulisan yang di karung atau tulisan yang tertulis lebih banyak daripada kenyataan. Nah, kalau begini keadaannya, kita lebih baik mengatakan, saya menjual seperti yang kamu lihat, ukurannya segitu. Berapa isinya? Allah alam segitu. Kalau mau ditimbang ya timbang silahkan. Harga saya segitu. Loh kok beda dengan tulisannya? Itu dari pabrik, bukan dari saya. Ya. Jadi kalau bisa kita pun ketika membeli ditimbang, ketika menjual ditimbang. Kita khawatir yang menipu mereka. Mereka tulis di kemasan, padahal jumlah kemasan atau tertulis di kemasan tidak seperti kenyataan. Kita jangan mengatakan itu, jangan ikut-ikutan itu. Tapi kita katakan saya menjual ukuran karung ini, atau minyak tanam umpamanya, ya, minyak sayur tertulis 800 ml, ternyata jelas nggak nyampe 800 ml. Katakan saya menjual 1 tempat ini. Apakah 800 ml? Allah a'lam.
tertulis sama 100 mili, tapi yang saya belum coba, saya belum tahu. Mungkin kurang atau lebih, tapi saya jual seperti ini. Nah, itu lebih aman daripada kita menjual beli sesuatu yang ditimbang dan diukur tanpa ditimbang lagi. Sama seperti juga membeli tanah dan menjual tanah, diukur lagi. Berapa banyak ukuran-ukuran tanah yang berubah. Pertama, mungkin metode pengukuran. Zaman dulu metode pengukuran manual, sehingga dengan manual itu dikalikan dengan pengalian manual, sehingga jumlah keluarlah hasil. Padahal hasilnya atau ketika penitikannya dengan penitikan satelit berbeda. Ternyata satelit lebih akurat, ternyata dengan satelit kurang. Maka yang terbayarkan dan terlapatkan adalah yang sesuai kenyataan. Yang sesuai kenyataan. Jadi masalah mutaffif, curang ini bukan hanya masalah timbangan. Banyak masalah-masalah yang bisa masuk dalam ayat yang berkaitan tentang mutaffif, orang yang curang. Bahkan termasuk tadi kita contohkan, rumah tangga pun bisa mutaffif, kerja pun bisa mutaffif. Ya, bahkan perkara apapun yang dia minta haknya ditunaikan tapi tidak menunaikan kewajibannya, itu termasuk mutaffifin. Insyaallah berikutnya adalah dosa besar merasa aman dari makar dan tipu daya Allah. Ini masuk dosa besar, padahal ini juga masuk dalam kitab tauhid. Merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari futur, merasa aman dari kesesatan, merasa aman, terjamin tidak akan mungkin salah. Ini semua termasuk dosa besar. Amnu bimakrillah, merasa aman dari tipu daya Allah. Tapi pembahasan ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Merasa aman dari makar Allah. Ini selain pembahasan tauhid, ini juga termasuk dosa besar. Ya, ada pertanyaan Ibu Sirah berkaitan pembahasan kita hari ini. Ada dua pembahasan. Yang pertama, tidak boleh menyiksa budak, akan ditegakkan kisos bagi mereka yang menyiksa budak. Bahkan tidak boleh menyiksa binatang kalau tidak ada kebutuhan. Memutilasi, memotong binatang, menyiksa binatang tidak boleh. Ya, yang berikutnya adalah masalah mutaffif, orang yang curang. Walaupun spesifikasinya di sini curang dalam ukuran dan timbangan, tetapi makna yang lebih luas, curang dalam segala keadaan, itu termasuk mutaffifin. Allahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan tafadhol Ibu Sirah. Silakan. Tentang mutaffif ini, apakah satu paket meminta dipasang atau dilebihkan ketika kepada orang lain dan mengurangi ketika dia menimbang orang lain? Ya, boleh tidak seorang pembeli itu meminta dilebihkan timbangannya kepada penjual, tapi ketika dia menimbang dia berusaha untuk kasih untuk orang lain. Jadi dia ketika dia beli, dia bilang tolong lebihkan sedikit agar jatuh timbangannya. Ya. Oke. Jadi ketika dia menimbang dia berusaha untuk pas. Ketika dia nimbang ke orang lain, dia usahakan pas tanpa mengurangi timbangan. Itu jawabannya boleh, karena kita tidak mengurangi hak orang lain. Loh, tapi kan kamu mintanya dilebihkan. Itu cara saya menawar. Menawar itu bisa lebihkan barang, bisa kurangi harga. Itu namanya menawar. Saya tidak menawar harga, tapi saya menawar barang yang ditambahkan. Boleh. Ketika kita mau menjual, karena kita sudah dapat tawaran dari dia, apakah kita juga harus menjual dengan menawar dengan yang lebih? Tidak. Tapi kalau kita, wajibnya kita adalah memberikan haknya. Baiknya kita adalah baik afdol, boleh dicintai adalah ketika samah, pemurah dalam berjual beli seperti itu. Itu tidak mengambil hak orang lain. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Jadi tanya, apabila kita melakukan kecurangan dan ingin bertaubat, apakah hak orang yang pernah kita ambil itu termasuk dalam hutang? Jadi kita harus membayar hak orang yang pernah kita ambil
agar tobat kita bisa diterima, Ustaz? Oke. Maka ini kalau kita pernah tidak menunaikan hak kita kepada orang lain dengan benar, lalu kita ingin bertobat, kalau kita betul-betul tahu orangnya, kita pernah jual kain sama si pula, kita bilang kainnya sekian meter padahal tidak sampai sekian meter, kita minta halal dari dia, caranya tambah barang dia atau kasih uang yang senilai dengannya. Itu cara memaafkan, karena cara memaafkan harta seperti itu. Harta itu saling memaafkan, bukan hanya dengan lisan maafkan saya, tapi kembalikan milik orang lain. Kecuali dia bertoleransi, sudahlah saya maafkan, saya akan kembalikan, maka itu tidak dikembalikan. Tetapi yang ada masalah kalau orangnya banyak tetapi nggak tahu ini siapa. Disitulah butuhnya zakat, disitulah butuhnya sedekah, disitulah butuhnya kita mengeluarkan harta kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Ya, jadi sedekah, zakat itu dikatakan membersihkan. Zakat itu membersihkan. Membersihkan apa? Mungkin ada hak-hak orang lain yang kita tidak tunaikan dengan benar, zakat ke tempatnya. Ya, jadi hukum asal tetap kalau bisa, kalau tahu orangnya balikkan kepada dia. Tapi kalau ternyata dia tidak tahu dan berat dan sulit, maka banyaklah bersedekah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah seperti itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Ustaz, seandainya ada pengerjaan kontraktor ya sesuai dengan perjanjian, kemudian di tengah jalan ternyata ada satu spesifikasi yang ternyata nggak ada, kemudian diturunkanlah spesifikasi kualitasnya, kemudian ternyata kompensasi dari yang selisih itu diberikan kepada spesifikasi yang lain yang ternyata memang speknya bisa lebih ditinggikan. Kemudian pada hasil akhirnya baru kemudian diberitahukan kepada yang meminta ini bahwa speknya ini tidak sesuai tapi dikompensasikan ke hal yang satu lagi. Apakah memang itu dibolehkan atau apakah kenapa enggak yang selisih itu dari yang harusnya dispesifikasi diturunkan itu diberikan kembali ke pihak yang meminta? Oke, pertanyaannya bagus. Ingat Pak, mengurangi hak orang itu harus izin. Menambah hak orang itu nggak perlu izin. Ketika kita mengurangi spesifikasinya, kita harus izin sama dia. Oh nanti kan saya tambah juga yang lain. Tetap barter ini adalah akad. Hukum asal barter itu ada keriduan. Bukankah perdagangan ini barter? Uang dengan barang. Ketika kau menurunkan ini, kau naikkan ini berarti ada barter di sini. Harus disepakati dulu, mau nggak dia? Jangan-jangan dia nggak mau barang itu di-upgrade. Dia maunya sudah kurangi, kasih uang aja ke saya. Selisihnya berapa? Karena hukum asalnya adalah mengurangi hak orang kembali ke orangnya. Menambah hak orang itu nggak perlu izin. Dia beli sekilo, saya lebihkan sekilo 100. Ya itu kelebihan saya. Enggak, saya kasih sekilo 100 karena kemarin saya kurangi di beberapa. Tidak, kalau kamu kurangi tetap harus ada izin di situ. Ya, jadi sini makanya kalau hal seperti itu tetap dibicarakan. Nih ada pengurangan spesifikasi, ada selisih harga. Pilihannya dua. Saya kasih uang sesuai selisih, atau yang kedua adalah saya upgradekan barang yang lain. Ya, jadi itu dipahami Pak. Mengupgrade itu atau mengurangi hak orang lain tetap harus izin. Allah Pak. Tapi memang masalah ini di dalam lapangan tentu banyak faktor ya. Beda barang tapi sama-sama satu standar. Barangnya susah. Yang penting kita sudah spesifikasi contoh. Yang penting contoh kalau saya besi, besinya yang penting SNI, kulirnya sekian dan besar sekian. Oke. Merek tertentu gak jadi masalah. Ternyata dia dapat merek lebih murah. Ya kan, tapi
standarnya tetap sama, besarnya tetap sama, itu nggak masalah. Karena kan standar yang menjadi ukurannya. Tapi kalau ternyata standarnya kurang, ini harus dibicarakan. Allah. Ya, ada yang lain? Silakan. Tapi ini bukan masalah timbangan, Ustaz. Iya, Pak. Ini masalah Perumahan. garasi di perumahan. Karena mobil itu nggak cukup parkirnya, jadi solokan itu ditambah ke depan sedikit, diambil solokan gitu, tapi nggak ngelewatin anak jalan. Apakah itu termasuk Mengambil ukuran. Iya, itu kan ukuran ya, Pak. Tanah itu ukuran. Tapi di atas solokan, Pak. Iya, oke. Ini penting, Pak. Saya beberapa kali ketemu orang, dia membuat pot bunga di atas selokan, tapi di luar tanah dia. Kita harus tahu dulu, parit itu punya siapa? Parit itu adalah fasilitas umum. Itu fasum, bukan fasilitas kita. Buktinya apa? Tutup parit. Kalau kamu tutup parit, itu nggak punya kamu. Tapi ini nggak ditutup, Ustaz. Oke, ini saya ingin menjelaskan dulu, Pak, tentang fasilitas umum itu adalah kepemilikan bersama. Sekarang masalahnya kepemilikan bersama ini dikuasai pribadi. Seperti orang sebagian yang saya lihat ya, sebab ramai, dia kasih kanopi depan rumahnya padahal di jalan. Itu kan fasilitas umum. Nah kalau ini enggak, Ustaz, sedikit buat nambah mobil saya. Pertama, kalau sampai merugikan fasilitas umum, paritnya berubah, akhirnya air akan mampet, jelas haram, karena merugikan orang. Kalau tidak berubah, cuma saya sering letakkan di situ, Ustaz. Saya nggak berani mengatakan haram mutlak, Pak, kalau tidak sampai berubah. Tetapi dia harus sadar juga, itu bukan punya dia, itu fasilitas umum yang terus dia gunakan. Kalau dikatakan haram, ya terkadang RT lihat, RW lihat, masyarakat lihat, nggak ada yang merasa merugikan juga. Tetapi dia tetap harus sadarkan itu bukan milik dia, itu tetap fasilitas umum. Sampai kapan menjadi haram? Ketika umum tidak bisa menggunakan atau merugikan orang umum, itu nggak boleh. Ya, jalan. Maka itu sebagian aparat ustaz itu berfatwa jualan di kaki lima dan trotoar haram. Kenapa? Itu fasilitas umum. Dia gunakan untuk keuntungan pribadi, lalu keuntungan buat dia. Orang yang mau jalan, yang mau pakai jalan macet atau harus turun trotoar atau harus kesulitan gara-gara dia jualan di trotoar. Sampai saya dengar sebagian ustaz tidak mau beli kalau dia menjual di trotoar. Kenapa? Fasilitas umum tidak boleh digunakan untuk pribadi. Dan ini memang sebenarnya betul, itu betul. Tetapi kadang-kadang ada, saya tidak membenarkan, tapi kadang-kadang ada yang dinamakan izin urfi. Izinnya nggak tertulis, tapi izinnya terbiarkan. Bagaimana itu terbiarkan, Pak? Ya, semua tahu, RT tahu, RW tahu. Biarin aja dulu lah, yang penting nggak merugikan. Nah, apakah itu menjadi haram mutlak? Saya rasa tidak menjadi haram mutlak, tetapi dia juga harus tahu itu bukan fasilitas dia. Ya, harus fasilitas dia. Nah, kalau yang tadi lebih contoh lagi fasilitas umum, berbicara fasilitas umum, dia gunakan untuk dagang dia, sampai merugikan orang yang nggak bisa berjalan, merugikan orang di trotoar, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu. Itu termasuk menggunakan hak orang lain. Bolehkah mengebiri kucing jantan agar tidak pergi jauh dan mengawini betina? Ya, Allah a'lam. Termasuk kalau saya mengatakan haram, tentu hadis yang kita baca tadi perselisihkan. Mengebiri binatang, mengebiri kuda, mengebiri hewan. Ada yang mengatakan hadis sahih. Kalau hadis sahih jelas, bahkan dalam riwayat lain nahyan syadidan, larangan yang jelas.
Tapi ternyata hadis-hadis larangan ini diperselisihkan kesohihannya. Ada yang mengatakan dhaif. Kalau seandainya kita berpendapat dhaif, larangan nggak ada Ustaz. Hadis dhaif, betul hadis dhaif. Tapi Rasulullah mengatakan dalam sebuah riwayat, fa idza qatalta fa ahsinu qitlah. Berbuat baiklah kepada segalanya. Sampai kalau kamu mau membunuh binatang, bunuhlah dengan cara yang baik. Memang hadis ini mengajarkan untuk membunuh binatang dengan cara baik, tapi yang terkandung di dalam maknanya, peliharalah, berinteraksilah dengan binatang cara yang baik. Dan di antara baik dengan binatang adalah tidak mengebirinya. Walaupun saya tidak mengatakan mutlak haram, tapi saya akan mengatakan itu termasuk perbuatan yang tidak berbuat baik kepada binatang. Dia punya hasrat, dia punya birahi, dia punya keinginan. Ya, walaupun kita tidak juga mengatakan keluar dari kucing. Bagaimana kalau sapi yang kebiri bolehkah dikurbankan? Ya, kita mengatakan makruh dikurbankan walaupun tetap sah. Walaupun yang mengatakan tidak sah dengan alasan itu bukan hewan yang sempurna. Kucing kalau lebih baik jangan dikebiri. Allahu a'lam. Ya. Kecuali tadi mungkin oleh betina atau semakna dengan ini, yang lebih baik dijaga. Dijaga ya. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Atau tutup. Silakan, Pak. Silakan. Misalkan ini contoh misalkan dalam penganggaran, misalkan ada 2 item. Yang satu ini misalkan ada kekurangan yang satu, nah kita mau markup salah satunya untuk menutupi yang kekurangan satu itu boleh apa? Ada 2 item. Yang satu ada kekurangan. Ya maksudnya kita mau markup satu, yang satu untuk menutupi kekurangan yang satunya lagi. Iya. Ini pertanyaan masih sangat umum ya Pak. Ada 2 item, yang satu kurang, yang satu kita markup untuk menutup kekurangan. Sekarang kekurangan itu kenapa kita harus menutupinya Pak? Pertanyaan berikutnya. Kalau memang itu kekurangan yang bukan gara kita cuma disuruh cari barang oleh kantor atau orang yang mewakili kita, ya kita ceritakan apa adanya. Ini saya dapat barang yang ini punya kekurangan, ini kelebihan. Tapi kalau itu memang ternyata kesalahan kita ingin menutupi kesalahan kita, saya khawatir termasuk kecurangan. Jadi pertanyaan ini masih sangat umum ya. Masih sangat umum, bagaimana kasus sebenarnya yang dimaksud dengan hal tersebut. Kalau kita memang diwakilkan oleh kantor cari barang, carilah 2 item ini. Sudah cari. Begitu kita cari ternyata satu punya kekurangan, satu punya kelebihan. Kenapa kita harus menutupi yang kekurangan? Kan kita sudah cari, sudah kembalikan ke kantor, ceritakan apa adanya. Ini yang satu punya kekurangan, satu punya kelebihan. Allah Allah. Cukup. Silakan. Terkait jam kerja saja. Jam kerja, oke. Kita kan kontrak dengan perusahaan itu 8 jam sehari. 8 jam. Terus katakanlah bulan puasa kita pengen pulang cepat gitu, kita izin sama atasan boleh pulang cepat, tapi izin itu nggak terus. Karena atas kita kan karyawan gitu, bukan pemilik perusahaan. Itu gimana? Ya, jadi begini. Kita juga harus pahami ya. Ada perjanjian kertas, ada perjanjian urfi. Perjanjian urf itu adalah perjanjian di antara kita dalam pekerjaan ini yang kadang-kadang tak sambung. Begini, kita suruh 8 jam, tapi kadang-kadang juga kita 9 jam suruh kerja, tapi nggak ada apa-apa. Ya sudah, kalau begitu, ketika kita minta izin pun, ya harusnya itu namanya saling toleransi. Nah, toleransi ini kan nggak ada perjanjian baku yang pasti di dalam tulisan. Tulisan itu hanya membahas perjanjian yang secara umum dan global. Perjanjian teknis kembali kepada siapa? Kepada pengambil keputusan. Tadi termasuk pimpinan kerja. Maka kalau pimpinan kerja mengizinkan, itu namanya Allah. Saya mengatakan itu perjanjian teknis. Karena tidak semua perjanjian itu harus tertulis rinci. Karena repot. Sholat harus 30 menit, lebih dari 30 menit kan tidak seperti itu. Tapi setelah pernyataannya kamu bilang sholat zuhur berangkatnya dari jam 11 pulang jam 1 dari kantor. Itu kan kalau ditanya dari mana? Dari zuhur. Ya zuhur nggak salah, tapi 11 sampai jam 1. Apakah ini sesuai dengan kebiasaan? Oh enggak. Jadi kebiasaannya itu berapa? Apakah harus 15 menit? Enggak juga. Apakah harus 30 menit? Enggak. Lalu perjanjian yang pasti untuk izin sholat itu berapa lama? Pokoknya jam 12 di sini. Jam 12 di sini kalau zuhurnya 12.05.
jam 1 di sini. Kalau jumhur dia setengah 12, itu kan semua relativitasnya ada kan? Itu keputusannya kemana? Teknis. Maka tidak lagi di atas kertas. Pemimpinlah yang mempunyai keputusan di situ. Allah, yang saya pahami seperti itu. Allah, cukup sampai di sini. Ya kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.